Duduk bersama, bincang bermakna, kata-kata berisi bukan sekadar fana. Topik mengalir, dibahas tuntas, bukan sekadar angin yang berlalu lepas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Boloiman semua. Saya Budi Bagong. Dan saya Yanto Freeport. Kita ketemu di podcast stasi Santo Hilarius Palembang. Selamat datang di Obesitas. Obrolan bermakna, berisi, dan dibahas tuntas. Hai Boloiman semua. Di episode kali ini perkenalkan kami dari tim Komsos Stasi Santo Hilarius Paroki Santo Yosef Palembang ingin mengajak Boloiman semua untuk lebih menggali informasi mengenai katekese iman Katolik. Dan untuk episode yang pertama ini kita akan membahas seputar Porta Santa. Oke, Pak Yanto, ya. Bintang tamu kita kali ini siapa ya? Bintang tamu kita di hari ini Romo yang benar-benar kalau secara fisik ganteng, Wis. pinter, Wis. dan pokoknya kita sebut sebagai paket komplit lah gitu. Paket komplit. Iya. Baik, mari kita sambut. Oke, kita sambut saja Romo Wahyu SC. Kurang-kurangnya itu. Baik, Romo, apa kabar Romo? Luar biasa, bagus, hebat. Wah, Iya. mantap sekali Romo. Mantap Romonya. Iya, Boloiman semua, Romo Kristoporus Wahyu Tri Haryadi SCY adalah seorang imam dari kongregasi SCY atau Hati Kudus Yesus. Nah, kesehariannya kita nggak tahu nih, ngapain aja dia sehari-hari. Apakah ngegame atau apa, kita nggak tahu. Kita tanya aja, Romo, aktivitas Romo sehari-hari ini ngapain toh? Kalau saya sehari-hari ada di Provinsialat SCY di Palembang, Oke. di daerah dekat bandara itulah ya. Soa Simpur. Soa Simpur. Masih di sini lah Mo ya, Masih di dekat situ, sini lah. termasuk stasi Hilarius. Nah, hariannya kami punya kegiatan rutin yang pasti pagi itu kami aktivitasnya doa dan misa. Habis itu biasa aktivitas pribadi. Nah, saya karena tugas di Provinsialat, tugas saya di bagian administrasi dan kesekretariatan. Oh, begitu. Jadi orang kantoran saya. Wow. Kantor rasa tidak langsung. Kantor kongregasi. Oke, Romo, kan kongregasi Romo SCY. SCY itu apa Romo? SCY itu bahasa Indonesianya saya cinta Yesus. Oh, keren. keren. Saya Tapi cinta Yesus. sebenarnya arti aslinya imam-imam Hati Kudus Yesus, Sacred Heart de Jesus ya. Oh, SCJ. SCJ, ya. Sacerdote Sacre itu Hati. bukan suci. Suci. Oh, suci. Kor itu hati, Yesus. Yesus. SCJ. SCJ. Ya, Boloiman, itulah aktivitas Romo Wahyu sehari-hari. Ternyata dia dekat dengan kami, nggak jauh-jauh. Ya, tetangga kita itu. Tetangga, masih di sekitar stasi Santo Hilarius Ya. Palembang ini. Oke, Romo Wahyu, kita langsung ke pokok pembahasan pada kesempatan kali ini. Siap. Nah, Serius santai. Serius santai lah. Sersan. Iya. Tapi Boloiman perlu tahu ini baru episode pertama kami nih. Iya. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya ya kita kemas secara serius tapi santai lah gitu ya. Romo, tahun 2025 ini kan adalah tahun jubileum agung ya. Nah, kalau kita baca sejarahnya, tahun jubileum itu pertama kali pada tahun 1300 dimulai oleh Bapak Paus Benediktus ke-8. Nah, pada setiap pembukaan perayaan tahun jubileum itu kan selalu Bapak Paus membuka pintu suci yang ada di Roma. Kalau di masing-masing katedral di keuskupan, seperti di Katedral Santa Maria Palembang tempo hari, Iya, ya. itu Bapak Uskup Yohanes Harun membuka pintu di gereja Katedral Santa Maria. Iya. Nah, pintu ini kan biasa kita sebut atau biasa dikenal juga dengan Porta Santa. Nah, yang kami belum tahu ini Romo, Boloiman juga mungkin di rumah Ya. bertanya-tanya, kenapa harus pintu?
Kenapa bukan jendela, pagar, sliding door, rolling door? Kenapa harus pintu? Nah, itu yang mungkin kami perlu informasi, pengetahuan dari Romo Wahyu. Monggo Romo, silakan dijawab. Kenapa pintu ya? Saya juga bingung ini jadinya. Karena saya pikir dari dulu sudah pintu ya. Tapi kalau pintu kan jelas memang untuk keluar masuk ya. Iya. Tapi kalau jendela itu bukan tempat keluar masuk. Kalau lewat jendela nanti dikira Pencuri, maling, Bang. maling. Betul, Masa gereja ngajari jadi pencuri Masa ya. gereja ngajari maling apa ya? Aduh. Tapi sebenarnya itu ada ajaran yang di balik itu ada ajarannya. Jadi kan kalau kita ngomongin tentang pintu, kita ingat sebenarnya siapa yang membawa atau yang menjadi pintu kehidupan sejati kita itu siapa? Betul. Yesus kan. Yesus. Akulah pintu ya. Betul. Jadi orang yang masuk lewat aku akan selamat. Selamat. Maka sebenarnya di balik pintu itu ada pemahaman teologi bahwa gereja itu adalah pintu yang membawa orang sampai pada Kristus. Disitulah pintu itu tempat orang masuk ke kandungan rahmat. Di situ kan banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan Yesus. Iya. Ketika dia mempersembahkan diri, dia mengorbankan pengampunan, berkat, penebusan, itu kan lahir dari pintu sejati kita yaitu Yesus. Dan itu kan diberikan ke gereja. Gereja sekarang melanjutkan untuk jadi pintu yang membawa orang pada bagian yang paling inti dari kehidupan kita yaitu keselamatan. Jadi pintu itu ada teologinya. Jadi kalau membuka pintu berarti kita sebenarnya seperti Yesus adalah pintu keselamatan, kita masuk ke dalam Yesus sendiri. Ya. Dan gereja itu kan semacam pintu masuk kita kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi ada konsep itu. Kalau kita lihat gereja-gereja kita, pintu itu kan ketika kita masuk pintu, masuk ke dalam gereja itu masuk ke dalam suasana yang berbeda dengan dunia luar. Ya, Betul. Ya. Ya, Romo. Kecuali kalau gerejanya belum jadi ya. Benar. Saya ilahio. Caranya ngomong Pintu. Tapi itu semua pintu. Iya. Tapi aksesnya Banyak AC, Bro. Angin jendelanya. nggak ada jendelanya yang bisa sih. Ya. Tapi orang kalau masuk pintu gereja terus dalam itu kan suasananya berubah. Ada antara luar sama dalam. Jadi antara dunia dan komunitas keselamatan itu beda. Ya, jadi kita masuk benar-benar ke situasi di situ. Kalau kita masuk gereja ada simbol-simbol rohani, tapi yang paling esensi dari gereja itu kan di situ apa? Altar. Altar. Nah, kita Altar. masuk di situ ada altar tempat penebusan. Betul. Jadi kita masuk ke ruang baru, lingkungan baru di mana di situ terjadi peristiwa penebusan yang memberikan, kalau kata Paus itu sekarang itu rahmat kerahiman Allah, terus rahmat pengharapan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi benar-benar kita masuk ke suasana yang baru gitu. Gitu. Itu Mas kurang lebih. Oh. Jadi bukan jendela. Kalau jendela nanti kita dikira pencuri seperti kata Tuhan Yesus itu. Jadi itu simbol, pintu Simbol. itu sebenarnya simbol. Tapi ada makna teologisnya. Ya, juga. makna teologisnya pintu itu adalah Yesus Kristus Yesus sendiri, sendiri. tempat kita masuk Masuk ke dalam keselamatan. benar. Oh. Ya, jadi itu orang Katolik itu kalau main simbol memang gini. Iya, Iya. memang banyak simbol-simbol. Simbol-simbolnya Saya simbol-simbolnya keren. Banyak arti gitu. Banyak Romo. simbol-simbol. Terus gini Romo kan Porta Santa ya itu disebutkan pintu surga gitu Romo ya. Nah itu kalau kita koneksikan dengan kehidupan kita sebagai bolo iman gini Romo, kan ke pintu surga itu tempat ziarah, bisa dibilang tempat ziarah. Itu ada bedanya nggak Romo dengan kita ziarah ke Gua Maria, atau kita ziarah ke saudara-saudara kita di kuburan yang sudah meninggal kayak gitu Romo. Tolong penjelasan Romo apa bedanya dari ziarah-ziarah itu? Ziarah Porta Santa Iya ini. betul, ziarah Iya. Porta Santa. Kenapa diziarahi? Gitu. Betul. Kenapa Jadi- kok harus diziarahi juga gitu? Memang sejak Bonifasius ke-8 itu ditetapkan memang salah satu hal yang paling penting dalam hidup menggereja itu adalah tahun jubilium. Dan tahun jubilium itu sebenarnya ditandai dengan membuka pintu. Itu kalau dulu memang 50 tahun sekali, tapi kemudian ditetapkan 25 tahun. Yang terakhir dulu itu zamannya Yohanes Paulus kedua. Setelah 25 tahun sekarang. Dan itu kemudian menjadi tanda nyata sejak tahun 2000, itu milenium baru, bahwa kita itu hendaknya masuk ke dalam pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup. Jadi pembaharuan itu ditandai tadi itu masuk ke ruang baru, Ke ruang baru. masuk ke lingkungan yang penuh rahmat tadi itu loh.
maka itu penyegaran benar. Kita masuk tidak seperti masa-masa biasanya ya kita jalani. Nah, sekarang fokus benar masuk ke dalam kandungan tempat kerahiman tadi itu, tempat berkat Tuhan, tempat harapan gitu. Dan dengan ziarah ke Porta Santa itu sangat kelihatan dari perjalanan panjang masuk ke sebuah ruangan baru. Maka orang membawa kelelahan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan bermasuk situ, dilepaskan semua dapat berkat. Jadi orang yang itu kan tandanya kelihatan banget transisi dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Ya. Manusia lama, manusia baru. Ya. Jadi benar-benar Paus berharap pintu suci, Porta Santa itu kan porta pintu, Santa itu suci. Pintu suci itu membuat orang dari perjalanan dunia menjadi semakin kudus, semakin suci, semakin mengalami berkat. Kalau sekarang Paus Fransiskus bilang memiliki pengharapan. Jadi istilahnya bisa menyegarkan badan juga menyegarkan iman kita. Dan itu yang membedakan dengan ziarah-ziarah di tempat lainnya. Kalau ziarah-ziarah itu kan tempat suci itu misalnya Gua Maria atau kita via khusus Taman Jalan Salib. Ya. Itu kan kalau kita lihat itu kan fokus pada person ya. Bunda Maria, kalau Jalan Salib ya peristiwa salib Yesus. Ya. Tapi kalau Porta Santa kita masuk ke dalam diri Kristus itu berarti kita masuk ke sumber segala rahmat tadi itu. Jadi ditandai dengan khusus itu. Diri kita yang melewati pintu Masuk itu. ke Kristus langsung Ya, gitu. betul. Dan gereja itu kan menjadi simbol kehadiran Kristus di dunia, rumah di mana semua orang beriman masuk ke situ. Gitu. Jadi itu yang membedakan dengan tempat ziarah. Kalau tempat ziarah lain kan fokusnya pada person ya. Kalau Bunda Maria berarti pribadi Maria bantu kita. Itu langsung ke sumbernya itu. Tadi itu fokusnya altar tadi itu. Gitu. Itu yang bedakan dengan tempat-tempat lain. Tempat lain. Dan biasanya tempat-tempat lain itu kan ada kaitannya dengan sejarah tertentu ya. Iya. Misalnya kalau di Jogja itu Sendang Sendang Sono, Sono. itu ada kaitannya dengan peristiwa pembaptisan orang Katolik awal. Kalau di mana lagi ya? Kalau di sana ada sedang Sriningsih, sedang Jatiningsih, Romo. Iya. Semua berkaitan dengan Maria Iya, yaitu betul. sedang. Tapi Sedang. ada sejarahnya ya. Heeh. Kalau ini tidak berkaitan dengan sejarah, tapi ini berfokus tadi tuh pada inilah Kristus yang menjadi pintu kita, dan semua orang Kristiani diundang untuk melakukan pembaharuan bersama Kristus di situ. Setelah sekian puluh tahun kan 25 tahun sekali loh. 25 tahun. 25 ya. 25 Awalnya tahun. 50. Awalnya 50. Sekarang jadi 25 tahun sekali. Ya, 25 tahun. Kalau dalam kitab suci kan memang Yubel itu artinya 7 kali 7. Berarti 49. 49. Nah, pas tahun ke-50 itulah tahun Yubelium. Masa pembaharuan terus mulai lagi dari nol. Jadi kalau sekarang Paus menetapkan menjadi 25 tahun. Biar nggak kelamaan. Nanti kalau 50 kita keburu mati kita nggak Belum ngalah. ketemu. Seperti ada diskon ya. nanti kita udah umurnya 15 pas 50 tahun 65 udah nggak bisa ikut ziarah lagi kita. Kayak kursi roda. Udah kursi roda, susah masuk pintunya. Bahkan banyak yang nyampe 50 umur. Dari zaman sekarang Romo ya. Aduh. Tapi kalau orang-orang dari umat Bolo Iman Hilarius biasanya umurnya panjang-panjang. Puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Ya Amin. itu, mulai iman tuh hebat pokoknya. Amin. Ya. Jadi ziarah-ziarah lain Hmm. yang membedakan dengan ziarah Porta Santa adalah diri kita Hmm. yang memberi diri kita ini Hmm. kepada Kristus melalui pintu Hmm. surga, pintu keselamatan Yesus tadi. itu pintunya sendiri kan? Yesusnya pintu itu tadi. Beda dengan tempat lain yang harus subjektif ya. Hmm. Kalau ke Gua Maria berarti subjeknya Bunda Maria. Maria. Kalau tadi Mas Yanto bilang ke kuburan, subjeknya orang yang Ya, sudah saudara meninggal. kita. Ya. Saudara kita. Dan hebatnya itu kalau Porta Santa itu tempat itu bisa ditentukan. Mhm. Tidak tetap di situ. Kalau Oh. Sedang Sono kan tetap di situ. Iya, di situ, nggak bisa Apalagi pindah. Bisa di katedral ini, katedral itu ya. Oh, Artinya gitu ya. benar-benar mempermudah kita untuk mendapatkan rahmat tadi itu. Artinya apa? Untuk berziarah itu benar-benar kita dibantu benar, akses untuk mendapatkan rahmat itu dibantu sungguh di setiap tempat di mana kita sungguh-sungguh bisa masuk ke pintu suci tadi itu. Nggak harus sampai ke Jawa, Iya. ya nggak harus sampai ke Lourdes. Iya. Ya, Di rahmat itu kan Palembang. benar-benar murah, Tuhan itu benar-benar bermurah hati gitu loh, bisa
Di Palembang aja bisa. Benar. Ya. Kita Tuh, doain Bolo itu. Iman ya. Ya. Silakan berziarah ke pintu suci itu. Penting Kalau itu di Palembang di Yang pasti katedral dong. Katedral. Katedral Santa Maria, Katedral terus ada di Santa Via Maria. Crucis ditentukan. Terus kalau nggak salah di setiap dekanat ada satu. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah harus ke Roma, Nah. nggak usah harus ke Lourdes, nggak usah harus kemana. Di Palembang juga ada. Rahmatnya sama itu. Rahmatnya sama, Ke Roma. Roma atau ke Iya. Jawa, rahmatnya sama. Nggak Rahmatnya perlu sama. biaya mahal-mahal Bolo Iman. Ya, berarti bolo iman dari keuskupan lain yang menonton channel ini di tiap keuskupan juga ada. Ya, biasanya di gereja-gereja katedral. Jakarta malah hampir setiap paroki kalau nggak salah, semua paroki pintunya menjadi Porta Santa. Nah, itu lebih hebat lagi. Jadi, umatnya Akses nggak usah rahmat jauh. itu mudah kita dapatkan, kan itu. Hmm. Yang keren itu kan itu. Akses rahmat itu bukan di monopoli tempat tertentu. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja, dan yang menarik dari ziarah ini kan selalu ada kaitannya dengan indulgensi, Mas. Hmm. Jadi indulgensi itu kan bagaimana gereja memohonkan rahmat bagi kita supaya kita dibebaskan dari hukuman-hukuman dosa yang membawa kita kepada kemaut ya, atau api penyucian. Tapi dengan indulgensi kita dilepaskan dari hukuman-hukuman tadi itu kan. Nah itu yang membedakan dengan ziarah-ziarah yang lain itu kan ini. Oh, Ini. Paus kan bilang, satu, datang bawa intensi. Jadi masing-masing bawa intensi. Waktu mau Ujuk, ziarah mau tadi. ziarah ya, ke Porta Santa itu, aku intensinya apa ya? Jadi nanti pas kita masuk pintu itu ngomongin itu bener, masuk ke dalam. Ucapkan dalam hati. Dalam hati. Kalau mau nggak mau dalam hati, omongkan ya nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu yang lain ya. Nah. Tuhan aku ini Iya. nggak masuk loop gitu. Tapi selain itu jangan lupa ya benar-benar masuk ke pintunya. Iya. Jangan cuma di depan pintu, masuk bener. Setengah pintunya kok nggak masuk itu. Jangan cari jendela, ada jendela enggak? Tapi enggak gitu. Gereja-gereja kita itu biasanya susah jendelanya. Ada teralinya jadi. Mungkin bisa masuk Romo ya. Kaca patri yang jelas. Iya, kaca patri pecah. Terus selain itu juga mendoakan intensi dari Bapak Paus. Tiap bulan itu Bapak Paus punya intensi khusus ujung Bapak Paus. Itu bisa dilihat itu ya. Terus habis itu diminta juga kita melakukan sakramen tobat. Waktu ziarah ke Porta Santa itu, Iya. maka biasanya di gereja itu kan ada Roma ya situ kan. Hmm. Minta aja pengakuan dosa di situ. Langsung ya orang gitu aja. Tuh, terus kalau dengan komunitas banyak ya bisa dengan perayaan Ekaristi. Kalau sendiri ya masuk. Tapi baiknya memang namanya ziarah ya. Kalau bisa Ekaristi di tempat itu bagus banget. Gitu. Sekalian Romo ya. Sekalian. Baik, kita berserah. Maka saya anjurkan hari Minggu biar ada Ekaristi di situ ya Pak. Ya, boleh Ya, Iman. Ya, kan? Boleh Iman ya, dengerin ya. Atau yang ada bisa sore datengin aja sore-sore. Iya. Gitu. Kalau enggak ya Mbak Romo sendiri, rombongan gitu kan bisa. Bisa Buat juga tiap-tiap khusus. lingkungan gitu Romo Ya. ya. Bisa berarti bisa ziarah Porta Santa ini misalnya lingkungan A. Iya, betul. Bersama Romo Wahyu. Hmm. Nanti setelah selesai ziarah Ekaristi. Ekaristi. Memang Hilaris berapa lingkungan? 5 lingkungan. Sementara 5 lima. lingkungan itu 1 Lima lingkungan. bulan setengah lah ya. Ya, Kalau kalau setiap seminggu minggu sekali. Kalau Romo Wahyu standby. Lo kan romonya banyak. Romonya banyak. Ya, misalnya kan ada banyak romo itu. Romo Gono sibuk ini. Romo Gono kalau minggu jangan diganggu. Layanan. Pastor paroki ya di paroki. Layanannya itu. Gitu. Itu boleh Iman, jadi kita sudah mendengarkan kan penjelasan dari Romo bahwa perbedaan-perbedaan ziarah ke pintu suci, ziarah ke Gua Maria, juga ziarah ke saudara tempat kita yang sudah meninggal, itu sudah dijelaskan Romo. Dan boleh Iman jangan lupa ya berziarah ke pintu suci itu. Iya. Itu. Karena ziarah tahun jubileum itu ziarah berjemaah. Nah. Seluruh dunia orang Katolik Itu. seluruh dunia loh. Kalau terlewat nunggunya masih lama. 25 tahun Dua sekali. kali lagi, ya, Nah, itu kalau nggak itu. sakit, aduh. Tapi ini bersama-sama loh, seluruh umat Katolik di seluruh dunia itu melakukan hal yang sama. Itu kan keren banget Keren itu, itu, Pak. betul. Ya, keren banget itu. Luar biasa memang. Iman kita, iman Katolik itu memang luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak ada di tempat lain sebenarnya. Iya. Jadi banggalah menjadi Kalau orang Katolik. Mikir-mikir memang keren ya. Iya. Kita sungguh difasilitasi untuk mendapatkan berkat dari Tuhan gitu. Betul. Oh iya, silakan Romo sambil kopinya dingin ini. Sambil ngopi lah. Oke. Kopinya dingin. Boleh Man, ngopi Ya, dulu. Iman, kopi. Kopi beneran loh ini, nggak bohong ini. Kameramen nggak usah ngopi ya, Mas ya. Penonton boleh ngopi. Iya. Boleh Iman boleh ngopi sambil ngopi di rumah, sambil nonton kami sambil ngopi di rumah. Ya.
Gitu. Oke Mas Budi, Ya, Mas Yanto. selanjutnya kan kita udah nih mendengarkan penjelasan dari Romo tadi tentang Porta Santa, terus apa makna berziarah ke Porta Santa itu seperti apa. Dan sekarang apa ini yang mau kita bicarakan lagi Mas Budi? Ya, untuk episode yang pertama ini memang kita belum berdurasi panjang Bolo Iman. Jadi dalam masa ya namanya yang pertama lah coba-coba. Iya. Tapi ini bukan edisi uji coba ya, ini Bukan. beneran ini ya, beneran ini harus Ini beneran, ini serius ini Ya, ya. serius ini. Iya. Jadi di episode pertama ini kita memang membahas tentang Porta Santa. Pengetahuan kita yang minim tentang Porta Santa ya jelas minim. 25 tahun sekali kita mengenal kata ini. Baru muncul Baru lagi. muncul nanti 25 tahun lagi. Ya, sekilas kita sudah bahas bersama narasumber kita, Romo Christophorus Wahyu Tri Haryadi SC, untuk mengenal apa itu Porta Santa, untuk memahami bagaimana ziarah Porta Santa, ada di mana saja Porta Santa. Nah, terakhir ini Romo, kata-kata untuk Bolo Iman semua yang menonton podcast kita ini. Iya. Jadi ini bukan kata-kata hari ini, kata-kata untuk semua penonton yang menonton. Untuk Bolo Iman, Untuk Bolo Iman. Untuk semua Bolo Iman. Ya. Ziarah itu adalah gambaran perjalanan hidup kita. Semua orang berziarah. Saya berziarah, sudahkah kamu berziarah? Sudahkah kamu berziarah? Sudah. Ingat. Sudah belum? Belum, saya belum. Nanti kita jadwalkan Mas Kita Budi jadwalkan, untuk kita Umat jadwalkan. Stasi Santo Hilarius ya. Oke. Baik, terima kasih Romo Sama-sama. atas kehadiran Romo di hari ini di pembukaan podcast kami. Ya, ini satu. Edisi pertama. Edisi pertama. Romo sudah ya meluangkan waktu untuk bertemu kita Mas Budi. Ya. Itu susah loh. Jadwalnya padat Romo Oh, Bayon. oh, Saya gampang mencari, mereka yang susah dibilangnya. Tapi Romo Wahyu sibuk memang Romo Iya. Wahyu. Iya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih sudah mengundang. Salam untuk umat semua, bolo-bolo iman ya. Terima Ya. kasih sudah berbagi bersama, memberi waktu untuk saya juga ya. Boleh Iman semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube Komsos Stasi Santo Hilarius. Dan satu Jangan lagi. lupa subscribe juga Ya. YouTube-nya Romo Wahyu, Celoteh Celoteh Moyu. Moyu. Nah, jangan lupa. Itu sudah lebih dulu eksis, Iya. sudah lama kalau Celoteh Moyu. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke, ya. Boleh Baik. semuanya. Demikian untuk kesempatan kali ini. Saya Budi Bagong Dan saya Yanto Freeport. serta bintang tamu kita Christophorus Wahyu. mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bolo Iman luangkan untuk menonton kami. Kami mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Salam obesitas. Bye. Obesitas obrolan harus kita jaga, berisi dan tuntas, penuh cinta dan asa. Obesitas Podcast membangun cerita Menjadi bermakna bagi kita semua.